gurunya itu ibu dia lagi sakit. Jadi daripada tidak ada jam kosong ya, sebisa mungkin guru-guru akan berusaha agar pembelajaran yang dilakukan atau yang kegiatan pembelajaran dari kelas 4 tetap bisa berjalan dengan baik, dan ibu juga tetap bisa memberikan pembelajaran untuk kelas 5 sesuai dengan jadwal. Jadi tidak ada istilah jam kos atau jam kosong. Nah, teknik ini adalah disebut dengan pembelajaran kelas rangkap, di mana kelas rangkap ini menggabungkan dua kelas menjadi satu ruangan dengan dua pelajaran yang berbeda. Untuk kelas 5 kita akan belajar bahasa Indonesia sesuai jadwal, dan untuk kelas 4 kemudian sudah memberikan PPP-nya kepada ibu tentang PKN ini sesuai dengan jadwalnya juga hari ini ya. Ya, maka dari itu kita belajar dua materi sekaligus dalam satu waktu. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita akan mencoba untuk menyanyikan lagu pelajar Pancasila bersama-sama. Sudah bisa? Baik, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, sudah ya. Untuk kelas 5 silakan dibuka halaman 193 sesuai dengan jadwal pelajarannya. Nah, sudah ada ya. Di sini sudah ada sebuah cerita yang panjang. Nanti kalian baca. Setelah dibaca di lembar berikutnya silakan diisi nomor 1 sampai 10 di kertas ulangan. Nanti ulangannya dikumpulkan. Nah, selama ibu mengajar kelas 4, tolong tertib dan tidak berisik. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silakan dibuka, ditulis, selanjutnya silakan diisi. Nah, sekarang untuk kelas 4 silakan dibuka buku paketnya di halaman 153. Sudah ada?
rencana, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan. Yang kedua, urusan administrasi keuangan. Nah, itu kalau kata kita pakai itu sebagai bendahara kalau di sekolah itu. Tapi kalau di kelurahan namanya ada lagi seksi pemerintahan. Salah satunya adalah penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum dan kelurahan. Biasanya kalau ada program-program seperti bantuan, ada yang suka dapat bantuan orang tuanya? Ada ya? Nah, ini dari Bapak seksi pemerintahan ini yang ngurusnya. Selanjutnya ada dari seksi ketentraman dan ketertiban atau keamanan. Salah satu fungsinya adalah penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban. Jadi menjaga keamanan. Kalau ada yang saling biasanya tuh berantem, ya, boleh seperti nanti. Yang kelima ada seksi pembangunan. Seksi pembangunan itu penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat. Jadi kayak UMKM yang sudah usaha kecil-kecil, kita bisa meneliti dari singkong atau dari bertalas. Nah, ini bisa masuk ke sini. Selanjutnya ada seksi kesejahteraan. Seksi kesejahteraan itu berfungsi penyusunan program pembinaan bantuan sosial. Nanti siapa yang dapat bantuan sosial biasanya yang disebut. Selanjutnya seksi mutu, penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan layanan. Ada lagi seksi fungsional ini, fungsional yang dengan kelompok jabatan di atas seragam divisional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang atau keahliannya. Kayak misalnya keamanan, tidak ada keamanan lagi, biasanya ada 5. Nah, tidak boleh keamanan dipakai oleh pemerintahan atau pemerintahan bekerja sebagai seksi umum, tidak bisa karena masing-masing seksi ini mempunyai fungsinya sendiri-sendiri atau masing-masing. Nah, mungkin ini yang Ibu bisa sampaikan sebagai pembelajaran penggantian. Ibu hanya menjelaskan bagaimana struktur organisasi